beberapa waktu yang lalu Roy Suryo sempat membangga-banggakan ya bergabungnya Denny Indrayana masuk menjadi tim kuasa hukumnya Roy Suryo. Setelah diselidiki, ternyata Denny Indrayana pun pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Luar biasa Indonesia ya, tersangka mau jadi kuasa hukum tersangka. Yang dibela pun juga mantan tersangka yang menjadi tersangka. Siapa itu? Ada Roy Suryo, ada Egy Sujana. Betul-betul kelompok tersangka. Ya, saudara, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diperiksa Barreskrim Polri. Denny Indrayana diperiksa sebagai saksi dan terlapor dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek alat pembuatan paspor dalam sistem online di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 saat dirinya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan Denny dilaporkan 2 kali ke Barreskrim Mabes Polri. Pada laporan pertama yaitu pada tanggal 10 Februari 2015 ia dilaporkan oleh Samsul Rizal, sedangkan pada laporan yang kedua ini bukan didapat Polri dari masyarakat, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 24 Februari 2015. Dan dalam laporan ini penyidik masih menyelidiki berapa nilai dugaan korupsi dari dana-dana yang dinilai ada pungutan dalam pembuatan paspor ini dan diduga senilai 32 miliar rupiah. Nggak tanggung-tanggung, Wak, ya kan, terjerat 6 kasus korupsi. Dan juga ada kasusnya di biar tahu kalian, dia mengatakan ya dia memfitnah MK, katanya ya bahwasanya putusan MK mempengaruhi hasil. Berita berikutnya, polisi telah menaikkan status kasus dugaan ujaran kebencian dan berita bohong soal pembocoran putusan MK dengan terlapor Denny Indrayana ke penyidikan. Statusnya naik ke penyidikan mulai 10 Juli kemarin, dibenarkan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Tapi polisi belum membeberkan apakah sudah ada penetapan tersangka dalam kasus ini, termasuk rencana pemanggilan pemeriksaan. Sebelumnya mantan Wamenkumham Denny Indrayana dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus ujaran kebencian, berita bohong soal pembocoran putusan MK tentang sistem pemilu. Saudara DI ya saat ini di tanggal 10 Juli 2023 penyidik telah melayangkan surat pemberitahuan penyidikan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, surat tersebut tanggal 10. Artinya kasus tersebut sudah di tahap penyidikan. Dia nanti akan berproses ya. Tanggal 10 Juli. Kita dengarkan dulu betapa bangganya si Denny Indrayana. Kita lihat, kita dengar. Saya memutuskan menjadi kuasa hukum karena ingin menegaskan tidak boleh ada penggunaan kekuasaan yang kemudian membungkam sikap kritis dari orang-orang. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Bukan hanya saya meyakini ada indikasi kriminalisasi dalam penanganan kasus itu, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita kemudian melihat kasus ini secara lebih substantif. Sebentar dulu. Kau ini mau bikin pernyataan atau lagi bikin konten? Kok mantap kali backgroundnya? Kok bagus sekali bahasanya? Kok kayak diatur kali kameranya, bisa bergerak dari kiri ke kanan, dari jauh min zoom. Mau konten, Pak? Pakai baju itu juga segala dia. Kan lagi beracara ya. Aduh Pak Denny. Pak Denny, kasus lama gimana? Aman? Alah, Roy Suryo ya, kayak gini aja pun juga dibanggakan. Dan tahu kalian ya, ternyata bukan cuma itu aja kejelekannya si Denny Indrayana ya, ternyata dia juga mantan caleg gagal. Mantan caleg gagal.
Banyak kali bergabung di sini mantan caleg gagal ya. Michael Sinaga mantan caleg gagal dari PKB. Baru ada lagi itu yang dari Solo mantan caleg gagal dari PKS. Ini mantan caleg gagal dari Demokrat. Perhatikan. Belum jadi gubernur, menangkan dulu DPR RI Dapil 2 Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Februari di kertas suara warna kuning buka akan cari partai nomor 14, Partai Demokrat, cucuk nomor urut 1, Denny Indrayana. Ayo. Percuma kau nomor urut 1 tapi nggak lolos. Cucu nomor urut 1 tapi nggak lolos. Sekarang mau cari panggung. Jadi tim kuasa hukum Roy Suryo. Aduh Denny apa nggak ada kerjamu yang lain? Baru ini kayaknya ku dengar si Denny Indrayana ini ya apa namanya menangani kasus. Aku nggak pernah dengar sebelumnya ini menangani kasus. Kalaupun pernah menangani kasus, aku nggak tahu ya berapa kali menang, berapa kali kalah. Roy Suryo ini yang kau banggakan? Bangga kau? Lainnya kelasmu beda ya. Makanya tim dari kubu Joko Widodo, ya kan, melihat bahwasanya bergabungnya Denny Indrayana ini nggak ada ngaruh apa-apa, walaupun dia itu mantan wakil menteri hukum dan keamanan, nggak ada ngaruh. Siapa sih lo? Kita juga nggak tahu kau jadi wakil menteri hukum dan keamanan juga gara-gara apa? Gara prestasi? Enggak juga, mana tahu seperti yang dikatakan Anies, ya kan? Bukan karena kompetensi, tapi oleh karena relasi. Denny Indrayana, aku juga mikir Denny Indrayana yang mana? Pikirku begitu kan. Mana tahu ada orang hebat lagi yang namanya Denny Indrayana sama dengan Denny Indrayana yang kemarin terseret kasus. Enggak taunya Denny Indrayana yang sama orangnya. Tapi nggak heran dia ikut-ikutan karena biar tahu kalian ya, dia ini ya punya track record juga sebagai pembenci Jokowi. Ya, nggak percaya kalian kan? Ayo kita buktikan. Kumham Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka kali ini tujukan ke pimpinan DPR. Tuntutan Denny tergolong serius karena meminta DPR memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam surat kali ini, mantan Wamenkumham itu menyampaikan Presiden Joko Widodo diduga sedari awal membuat desain bahwa hanya ada 2 capres dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini, Denny mengurai adanya 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden. Pelanggaran pertama, Presiden Joko Widodo diduga menggunakan kekuasaan untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kedua, upaya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Ketiga, Denny menyebut Presiden Joko Widodo menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik. Tekanan Presiden diantaranya untuk menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres. Sebentar dulu, partai apa kau? Demokrat. Roy Suryo, Demokrat. Mantan Demokrat. Apakah ada ya Partai Demokrat ada hubungannya dengan ini semua? Saya sedang bertanya. Hati saya bertanya-tanya. Apakah benar? Mudah-mudahan tidak. Bung Parmela, jangan kau bikin kerusuhan sana ya, bahwa saya ya, karena kita lihat sekarang Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo dan Bapak SBY, ya kan, itu sedang harmonis itu Bapak Jokowi, ya kan begitu. Sekarang aku bilang sama kalian semuanya, harmonis di depan mata, harmonis di mata publik, belum tentu harmonis di belakang layar. Ada maksud dan tujuan tertentu. Apa ya? Nggak tahu juga sih, mudah-mudahan enggak lah. Tepuk tangan dulu untuk Demokrat. 6 kasus menjerat korupsi, Bang. Kacau. Aduh, ya kita akan lihat bagaimana usaha-usaha mereka ini ya
untuk lepas daripada jeratan hukum. Tapi sudah banyak yang mengatakan pakar hukum, pengacara, ya, semua mengatakan bahwasanya apapun yang mereka lakukan saat ini itu hanya hanya halusinasi gitu loh, karena mereka berharap bahwasanya mereka bisa lepas daripada jeratan hukum, mudah-mudahan juga dapat amnesti. Tapi jujur aja gue bilang sama kalian ya, Denny Indrayana ini lebih ganteng loh daripada Kozinudin. Kenapa ini aja gak dari awal? Tapi kalau masalah kemampuan gak tahu lah aku ya. Karena memang pada umumnya bentuk muka itu tidak mempengaruhi kemampuan otak. Bentuk muka nggak mempengaruhi kemampuan otak. Bahasa apa itu, Bung? Memang iya, kalian tengok kurang ganteng apa Rismo? Kurang cantik apa Dokter Tina? Kurang gagah apa Roy Suryo? Tapi kemampuan otak. Sebentar Bung. Yang sakit matanya aku bilang ganteng si Rismon itu. Bagimu ganteng itu lebih ganteng dari aku. Kau menghina aku. Mana ada? Coba sebutkan dulu kata-kata penghinanya. Nggak ada. Ya kita tandingi otak aja lah, gak usah tandingan muka. Aduh, cuman gitu dia. Kalau kita berpendapat seperti itu, ngomong seperti itu, apa dibilang? Termul. Itu aja senjata mereka, termul. Aduh, ya termasuk salah satunya, ya yang masih sampai saat ini aku masih kesal, biar tahu kalian, Mahfud MD. Mahfud MD ini kesal kali aku sampai sekarang. Sampai ku dapatkan lah, biar tahu kalian, video ya bagaimana sebetulnya Mahfud MD itu di mata seorang Fahri Hamzah. Yuk kita dengarkan yuk. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Itu tadi saya bilang. RI1, RI2, RI3-nya istilah Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang, kenapa Pak Jokowi meletakkan dia, tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia? Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Ya. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Iya. Luar biasa, Bung. Ditonton oleh semua warga negara. Ya kan? Di ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk Mencetak nama beliau. Iya. Di seluruh
kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudah lah. Itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana, Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Iya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya, mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya, hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak juga harus kita adili. Ini gejala apa, Bung? Apakah ini masalahnya kan begini, kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu, Bung? Gimana, Bung? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada. Tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu. Udah kalian dengarkan? Apa dasarnya Mahfud MD itu sakit hati sama Bapak Jokowi? Padahal sebetulnya yang nggak setuju Mahfud MD jadi wakil Bapak Joko Widodo itu adalah partai-partai. Bukan Bapak Joko Widodonya, para petinggi partai ketua umum melihat bahwasannya kayaknya nggak mungkin menang deh kalau Mahfud MD.
Tapi dia sakit hatinya sama Bapak Joko Widodo. Dan sebetulnya biar tahu kalian, pemberian kehormatan Menko Polhukam kepada Mahfud MD itu juga ditentang banyak pihak. Siapa itu? Ya udah pasti orang-orang partai. Aduh ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana pertarungan selanjutnya ya antara tim kubu Bapak Joko Widodo dan juga tim kuasa hukum Roy Suryo. Karena kita hanya menunggu ya, bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena kita sudah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita hanya tinggal menunggu kapan mereka ditahan, kapan mereka menjadi terdakwa, kapan mereka menjadi terpidana, dan kapan mereka menjadi narapidana. Hidup dibui, menyiksa diri. Pagi, siang, sore, malam makan nasi jagung. Roy Suryo, Rismon, lu orang itu cuma dibohong-bohongin doang jadi tumbal. Tumbal syahwat mereka ingin ngancurin negara, tapi lu nggak sadar pada. Termasuk Dokter Tifa, sayang banget lo jadi tersangka. Pasal 28 lo, ayat 2 atau ayat 1 kalau nggak salah itu. Ya, ancaman hukuman 6 tahun. Ditambah lagi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasalnya pasal 28, pasal 30, junto pasal 48. Berapa tahun? 10 tahun. Lu bisa belasan tahun di dalam penjara, bos, semua. Gitu loh, minimal 5-6 tahun. Kan sayang banget kalau 5-6 tahun dalam penjara. Gara-gara ngikutin ulah-ulah dokter-dokter bodoh itu, pengacara-pengacara blow on itu, lu orang tuh. Ya, lu cuma digaung-gaungin doang. Ayo terus Rismon, terus beranilah sama saya. Ditambah lagi sama wartawan bodrek di sekitar lu orang tuh, yang selalu ngupload berita-berita yang nggak jelas, nggak terdaftar di Dewan Pers. Lu orang ini ya jadi tumbal politik. Kasihan, nggak dapat apa-apa. Gue tahu Roy Suryo, supir sama pembantu lu aja kelaparan. Belum lagi kasus yang gue laporin, kasus pencurian panci ya. Ini pencurian penggelapan panci ini juga bahaya loh kasusnya. Ancaman hukumannya nggak main-main. Bisa gue arahin ke TPPU loh. Ya, tempat dapat tindak pidana pencucian uang. Jadi Roy Suryo, kan gue udah selalu bilang dari dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu syahwat lu untuk menghancurin Pak Jokowi atau menghancurin karir politiknya Mas Gibran. Nggak usah. Kita tunggu aja kepala negara kita Pak Prabowo untuk bekerja, Mas Gibran yang bantuin. Udah, tonton. Kalau ada kesalahan mereka ya kritik dikit-dikit. Jangan terlalu lebay banget lah. Apalagi ijazah. Nanti kalau saya sudah jadi tersangka, di persidangan saya akan minta tunjukkan ijazah. Aduh. Ini bukan kasus pemalsuan ijazah, bos, yang diperiksa nih. Lu jadi tersangka itu pada kasus penghinaan. Pemalsuan dokumen. Ijazah Pak Jokowi lu otak-atik. Ya. Ijazah Pak Jokowi lu edit-edit. Yang lu dapat dari KPU atau dari mana tuh fotonya lu edit itu, makanya lu masuk pasal 30 ya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Ancaman hukumnya 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara lu ngedit, lu mirip-miripin seakan-akan lu lah yang paling benar. Akhirnya lu kemakan kerjaan lu sendiri. Lantas di persidangan nanti Pak Jokowi disuruh paksa gitu nunjukin ijazahnya. Nggak bisa, bos. Pak Jokowi punya hak. Itu dilindungi oleh Undang-Undang PDP namanya, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 kalau nggak salah tahun 2023. Perlindungan data pribadi itu udah disiapkan sejak lama. Kenapa? Banyaknya orang seperti Roy Suryo dikit-dikit minta KTP, minta tunjukin ijazah, minta ini. Akhirnya dibikin lah sama DPR RI, disahkan oleh MK Undang-Undang nomor 27 itu tentang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Lah orang-orang ini udah lebih pinter dari lu, Roy Suryo. Lah lu ini telat pinternya karena keblinger, jadi lu jadi kelihatan tolol. Ya, sama Rismon sama Tifa itu sama semua tuh satu. Oke, itu dulu dari Bung Parbilak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama.
melawan hoaks dengan fakta. Cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.